أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat Allah yang tiada terkira, sehingga
hati, pikiran, jiwa dan raga kita tergerak untuk memenuhi panggilannya. Kita tahu betapa banyak orang yang mungkin siang ini mendengar panggilannya tapi tidak diberi kesempatan sehingga bisa menghadiri panggilannya pada siang hari ini. Tetapi juga banyak di antara kita mungkin yang sedang sakit atau tidak sakit tapi tidak diberi iman sehingga juga tidak memenuhi panggilannya. Maka pantaslah kita bersyukur karena Allah telah mengaruniakan kita kesehatan, kesempatan, nikmat, iman dan Islam sehingga kita bisa memenuhi panggilannya, mentaati perintahnya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur marilah kita wujudkan dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha dalam setiap langkah hidup kita, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, itu di dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Insya Allah kalau semangat hidup kita, langkah hidup kita, tujuan hidup kita senantiasa dalam ketaatan, kita bisa berharap hidup ini mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia wa dunia wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, kadang kesuksesan seseorang menjadikan dia merasa lebih dari orang lain. Kalau tidak terkontrol bahkan bisa menjadikan dia merasa super. Sebagaimana kita lihat misalkan Fir'aun. Dia diberi kekuasaan yang sangat luas, tetapi karena kekuasaannya itu ia merasa dirinya sebagai Tuhan. Tetapi juga kadang-kadang kalau ketika kita diberi cobaan yang berat, kemudian ujian hidup yang terasa bebannya itu sangat berat, kadang-kadang kita juga sering putus asa. Banyak contoh di akhir-akhir ini, hampir sebagian kasus-kasus sosial itu berawal dari cobaan hidup yang berat. Ada seorang istri membakar suaminya gara-gara suaminya main judi online misalkan. Tentu saja ini menjadikan sesuatu yang harus kita renungkan kembali. Allah pasti ada suatu maksud kenapa menjadikan sesuatu itu baik, menjadikan sesuatu itu jelek. Kalau tadi di awal khutbah saya bacakan surat Al-Hadid ayat yang ke-23 bahwa Allah menjelaskan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Aku jelaskan demikian ini wahai Muhammad, supaya kamu itu tidak terlalu bersedih atas apa yang terlepas darimu dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang engkau dapatkan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi angkuh. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, Allah menjadikan nikmat kepada kita ini pasti nikmatnya yang sempurna, nikmat yang terbaik, karena Allah memiliki sifat Maha Rahman, Maha Rahim, sifat yang sempurna. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita sesuatu yang merugikan. Maka ketika kita sedang diberi kenikmatan yang banyak, kadang-kadang kesempurnaan nikmat itu ada saja kurangnya. Karena justru kesempurnaan manusia itu karena ada kekurangannya. Kalau manusia ada kurangnya itu pertanda kesempurnaan nikmat Allah. Supaya tadi kalau kita berhasil,
tidak terlalu bergembira. Tapi kalau kita sedang gagal, kita tidak terlalu bersedih. Sehingga Allah menyeimbangkan. Ada orang yang ekonominya mapan, terpenuhi, suaminya duitnya banyak, tetapi tidak pernah di rumah. Kan ada yang kurang. Tapi ada yang suaminya di rumah, tapi tidak punya uang. Kadang-kadang dalam satu rumah tangga lebih baik mana? Ditunggui suami tapi tidak punya uang, atau tidak ditunggui suami tapi uangnya banyak. Ini pasti supaya kita menguji ada kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah itu, mesti ada hal yang Allah tegur supaya kita senantiasa teringat bahwa Allah memberikan nikmat itu. Jangan sampai ketika kita diberi nikmat yang banyak lalu lupa kepada Allah, sehingga kadang menjadikan diri kita takabur, kesombongan, tidak mengakui nikmat ini dari Allah. Kalau misalkan kita ditanya lebih baik mana, punya uang yang banyak tapi tetap kurang, atau punya uang sedikit tapi cukup. Ini kan satu kelihatannya satu hal yang sepele, tapi inilah kesempurnaan Allah dalam memberikan nikmat kepada kita. Yang banyak sekali uangnya, banyak sekali di Indonesia, tapi meskipun dikasih banyak uang tetap saja kurang. Ada orang yang tidak banyak uang, tetapi dengan sedikit itu malah cukup. Inilah supaya keseimbangan dunia ini berjalan. Maka Allah mengingatkan, aku jelaskan demikian ini wahai Muhammad, supaya kamu itu tidak terlalu bersedih terhadap apa yang terlepas darimu. Setiap manusia pasti punya cita-cita, punya keinginan, punya angan-angan yang ingin ia dapatkan, yang ingin ia kerjakan. Tetapi tidak semua itu bisa terlaksana. Nah, ketika tidak terlaksana, tidak tercapai, Allah mengingatkan jangan terlalu bersedih. Nabi Ayub misalnya, betapa dia menjadi tokoh, seorang nabi, dikagumi tadinya, anaknya sangat banyak, hartanya melimpah. Tetapi ketika diuji Allah, hartanya hilang, anaknya satu demi satu tiada, bahkan tubuhnya diberi penyakit, bahkan diasingkan. Tadinya seorang tokoh kaya raya, kemudian menjadi orang yang terasing karena penyakitnya. Dia tidak pernah berputus asa terhadap nikmatnya Allah. Sehingga ketika dia pada puncaknya, dia berdoa, Allahumma anni masyan dulu wa anta arhamur rahimin. Dia tetap memuji kepada Allah. Ya Allah, aku ini dalam keadaan yang seperti ini, tapi Engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seorang muslim dalam kondisi apapun tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena yakin Allah sudah memberikan nikmatnya yang sempurna. Nah, tidak ada atau tidak mungkin zat yang maha suci memberikan kita sesuatu yang tidak baik. Apa saja yang Allah tentukan, takdirkan kepada kita, pasti itu yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semua tercapai, maka Allah mengingatkan, wala tafrahu bima atakum. Tetapi jangan sampai kamu terlalu bergembira terhadap apa yang kamu capai. Karena bisa jadi orang terlalu pandai sehingga mengatakan semua ini saya capai karena kepandaianku, bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Qarun ketika dia masih miskin, dia minta didoakan kepada Nabi Musa. Tetapi ketika Allah memberikan ilmu sehingga ia bisa berdagang dengan baik, juga hartanya sangat banyak, ketika dia dimintai zakat, dia mengatakan kekayaan ini karena kepandaian saya dalam berdagang. Dia lupa akan nikmat Allah. Sehingga Allah mengingatkan wala tafrahu bima atakum. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, maka
marilah dalam hidup ini kita senantiasa yakin kepada nikmatnya Allah, senantiasa bersyukur, bersabar jika dikali musibah. Kita yakin betul, kemudian kita bersikap sabar, tidak terlalu bersedih ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, dan kita senantiasa bersyukur jika mendapatkan sesuatu. Inilah yang diingatkan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan. Demikian juga pun dalam kita belajar. Ada kalanya kita belajar mendapatkan kesuksesan, tapi juga mendapatkan kegagalan. Supaya kita ini sadar bahwa jika diberi kesusahan, kegagalan, tidak terlalu bersedih. Tetapi ketika diberi keberhasilan, kesuksesan, tidak menjadikan diri kita sombong. Maka ayat ini ditutup, wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi angkuh. Hadirin yang berbahagia, semoga ayat ini bisa menyemangati kita, tidak pernah berputus asa dalam menggapai sesuatu, tapi juga tidak terlalu menjadikan diri kita merasa lebih karena mendapatkan sesuatu dari apa yang kita usahakan. Semoga dengan demikian senantiasa kita bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga tujuan hidup kita ini akan bisa berhasil baik di dunia sampai nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.